Bagi yang telah ditakdirkan terbakar dalam siksa abadi, menyesatkan manusia bukan lagi sekedar pilihan, tapi satu-satunya cara untuk menenangkan ketakutan mereka sendiri. Sebab tak ada yang lebih mengerikan bagi makhluk seperti itu selain menghuni neraka seorang diri. Cahaya putih menyilaukan mata dalam sekejap. Lambang mandala yang menyatu di telapak tangan Danan dan Cahyo lenyap begitu saja. Dan bersama cahaya itu, tubuh mereka terpental kembali ke zaman di mana ratusan nyawa dipertaruhkan hanya dalam satu kedipan mata. Langit berwarna kelabu, udara mencekam. Di hadapan mereka, samar-samar tergambar satu pertarungan yang bergerak begitu lambat dan berat sebelah. Bliwaja berdiri tegak meski tubuhnya mulai koyak. Ia berusaha menahan satu wajah dari makhluk terkutuk itu, Sang Triamuka Kala, yang berusaha lepas dari penjara waktu Bliwaja. Danan mendongak menatap salah satu wajah yang sebelumnya berhadapan dengannya. Kini ia tahu, wajah yang tak lain adalah perwujudan jahat Sang Hyang Talapraja. Waktu berhenti saat akar-akar dari wajah itu berhenti tepat saat akan menembus roh Nyi Sendang Rangu. Danan, kau berhasil. Sebuah suara akrab menyela keheningan. Cahyo, ia muncul dari sisi lain. Tubuhnya terluka tapi matanya bersinar. Semoga saja pusaka ini yang dimaksud, jawab Danan sambil menggenggam erat belati tulang putih di tangannya. Kau juga? Cahyo menggeleng lemah. Aku menemukan banyak, Nan. Tapi tak satu pun dari mereka adalah pusaka yang menahan kepala ketiga itu, yang berhadapan langsung dengan Wanasura. Lalu, apa rencanamu? Danan menatapnya penuh cemas. Cahyo menarik nafas panjang, lalu berucap, Wana Tunggal, aku harus memanggilnya sekali lagi. Mata Danan membelalak. Jangan, Jul. Jangan pertaruhkan nyawamu untuk itu. Tidak ada jalan lain, Nan. Jika kepala ketiga itu bebas, maka semua yang telah kita lakukan itu sia-sia. Keheningan menggantung di antara mereka. Satu-satunya harapan mungkin adalah pengorbanan. Dan Danan tahu tidak ada waktu lagi untuk mencari cara lain. Namun, sering sebuah getaran aneh terasa di tubuh Cahyo. Danan menoleh cepat. Tunggu. Kau yakin tidak membawa apapun? Aku tidak. Semua pusaka para raja sudah kugunakan untuk menghentikan Raden Reksomayit. Tidak, Jul. Aku merasakan sesuatu yang lain. Ini bukan pusaka, tapi sesuatu yang hidup. Cahyo terpaku, matanya menunduk, lalu ia teringat. Kertah, bulu itu. Ia buru-buru membuka ikat pinggangnya dan mengeluarkan 5 helai bulu rangkara yang selama ini ia simpan tanpa memikirkan apa gunanya. Ini. Danan tersenyum, sebuah senyum lega dan penuh arti. Bliwaja tak pernah bilang kita harus membawa pusaka. Dia bilang kita harus membawa sesuatu yang bisa menghentikan mereka. Ia menunjuk bulu itu. Kau tak kembali dengan tangan kosong, Jul. Cahyo menatap helai bulu itu seolah baru menyadari kekuatannya yang tersembunyi. Setiap helai mengandung energi liar, murni, dan tak terikat oleh ruang maupun waktu. Jantung Cahyo berdegup kencang. Mereka siap.
Danan menggenggam belati tulang putih erat-erat. Cahyo menggenggam bulu Rangkara yang kini perlahan berdenyut seperti hidup. Dan satu nama, satu panggilan terakhir untuk kekuatan tertua telah mengendap di ujung lidah mereka. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Danan menatap ke langit yang kembali bergetar dan berkata pelan, Jul, tinggal satu masalah lagi. Apa, Nan? Kita hanya 2 orang. Masih ada satu wajah lagi. Siapa orang ketiga yang akan menghentikan satu wajah lagi? Suara logam saling berbenturan menggema dari perut bumi. Di bawah kubah lahar Gunung Merapi yang menggulung panas dan asap pekat. Di tengah kobaran itu, Mbah Jiwo berdiri. Tubuh renta dan terbakar sebagian. Namun semangatnya menyala lebih panas dari api yang mengelilinginya. Dengan tangan gemetar namun tak gentar, ia terus menghantam logam bercahaya yang dicepit kuat oleh sepit tempah. Kau manusia. Sebuah suara menggema, dalam dan dingin. Sosok roh penempa muncul dari balik uap magma. Tubuhnya menyala seperti arang membara. Tempat ini bukan untuk makhluk fana. Panasnya bisa melebur jiwamu. Namun Mbah Jiwo tak menoleh, tak goyah. Aku harus menyelesaikan ini. Pusaka yang layak ditempatkan di padang pusakayana bersama para pemberani sejati. Gumamnya sembari menempah. Dari sisi lain, roh kedua muncul. Bertubuh kekar dan bersinar merah menyala. Ia memperhatikan dengan mata berbinar. Pusaka ini mampu bersaing dengan pusaka kedewatan, ujarnya kagum. Tapi untuk menyelesaikannya, kau harus rela mempertaruhkan nyawamu. Tak semua yang masuk ke sini pernah keluar lagi. Mbah Jiwo tetap tak menjawab, tapi setiap pukulan palunya seperti menjawab sendiri. Iya, aku siap. Dari puncak kawah, sosok roh raksasa berdiri diam, mengamati. Sosok besar itu berwibawa dan tua, seperti saksi zaman. Ia tidak berkata sepatah kata pun, tapi tatapannya itu tertuju pada satu hal. Manusia tua yang menolak menyerah. Aku tahu mereka akan ada di sana. Danan, Cahyo, kedua bocah itu tak akan kuizinkan bertarung sendiri. Pusaka ini adalah jalanku ke medan mereka. Kedua roh penempa saling pandang, lalu perlahan melayang menjauh, meninggalkan Mbah Jiwo di tengah kobaran. Kami pernah mencoba dan gagal. Dewa-dewa membiarkan kami terkubur oleh gunung yang mereka lempar dari langit selatan. Timpal yang lainnya. Mbah Jiwo mengangguk. Aku tahu siapa kalian. Kalian penempa dari zaman agung yang dilupakan waktu. Dan roh itu pun tersenyum kecil. Kami pun tahu tentang dua pemuda yang kau sebut. Pukulan Mbah Jiwo terhenti. Ia menoleh tajam. Kalian mengenal mereka, Danan dan Cahyo? Keduanya mengangguk pelan. Merekalah yang menarik pusaka Merapi, memindahkannya ke tanah para danyang. Berkat mereka, pertikaian antara keraton gaib Merapi dan keraton Dedemit akhirnya selesai. Mbah Jiwo merasa bahwa takdir sekali lagi terjahit saat kedua nama itu disebut. Ia pun tersenyum,
merasa bahwa ia sudah menjalani niat yang benar. Kami akan membantumu dan memastikan pusakamu tak akan kalah dengan pusaka kadewatan lainnya. Kalau kalian turut campur, maka pusaka ini tidak akan kalah dari pusaka manapun yang pernah lahir dari darah dan api. Ucap Mbah Jiwo mengangkat palunya tinggi. Kedua roh itu saling menatap, lalu mengangguk. Mereka melayang kembali, mengangkat tangan, dan mulai mengalirkan kekuatan mereka ke palu Mbah Jiwo. Cahaya merah membakar ujung logam, menyatu dengan tenaga sang manusia. Kini panasnya tak lagi membakar Mbah Jiwo. Api itu justru menyatu dengan semangatnya. Di kejauhan, roh raksasa yang sejak tadi hanya memandang, kini berdiri tegak. Ia melihat ke arah mereka, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia membalikkan badan, berdiri membelakangi kawah. Menjaga sebagai penjaga sakral agar tak ada satupun makhluk yang mengganggu proses penempaan pusaka ini. Karena malam itu, di dasar Merapi yang mengerang, satu pusaka baru sedang dilahirkan. Sebuah pusaka yang tak hanya ditempa dari logam dan api-api dari tekad, cinta, dan pengorbanan seorang guru untuk murid-muridnya. Di desa Kisatmo, langkah Pak Lek terdengar pelan namun berat saat ia menyusuri jalanan sunyi menuju sebuah rumah yang terpencil di ujung desa. Di sana, udara seolah beku oleh bau darah yang pekat, bau tragedi yang belum reda. Rumah itu dilingkari garis polisi, namun aura gelap yang memancar dari dalamnya jauh lebih kuat daripada larangan apapun. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sana. Satu keluarga habis, kecuali satu anak yang kini hidup dalam bayang-bayang trauma. Pak Lek berdiri di depan ambang pintu, tatapannya menembus kegelapan, lalu ia berbisik. Tunjukkan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Ia melangkah masuk. Di salah satu sudut rumah, ia menemukan percikan darah yang telah mengering. Ia berlutut menyentuh noda itu dengan ujung jarinya. Seketika, udara di sekitarnya berubah dingin. Retrokognisi pun dimulai. Matanya terpejam, tubuhnya diam, namun pikirannya melintas waktu, kembali ke malam di mana segalanya bermula. Teriakan pilu menggema di kepalanya. Seorang perempuan menjerit, matanya dicungkil oleh tangan suaminya sendiri. Batu keramat jatuh dari mulutnya, diiringi benda-benda aneh yang seolah bukan berasal dari dunia ini. Kisatmo, gumam Pak Lek lirih, mengenali sosok pria dalam penglihatannya. Dari sudut pandang darah itu, ia melihat Kisatmo dalam keadaan setengah sadar, membunuh salah satu anaknya, lalu membantai istrinya dengan tangan sendiri. Bukan karena kehendaknya, tetapi karena kesadarannya direnggut oleh sekelompok pemburu pusaka yang menggunakan tubuhnya untuk ritual penarikan pusaka kuno. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Begitu pusaka itu muncul, sebuah tombak bersinar yang mereka yakini sebagai manjing marcapada. Kesadaran Kisatmo perlahan kembali. Ia sadar, tetapi sudah terlambat. Keluarganya telah tiada. Dengan sisa tenaga dan jiwa yang terkoyak, Kisatmo menggenggam tombak itu. Sosok gaib yang sejak awal mengawasinya membisikkan sesuatu. Lalu ia melemparkan tombak itu ke langit, ke arah timur. Cahaya pusaka itu membelah langit, menjauh, meninggalkan pulau ini. Tindakan itu membuat para pemburu pusaka itu murka. Tanpa ragu, mereka memenggal kepala Kisatmo tepat setelah pusaka itu terlepas. Tubuhnya ambruk,
kepala menggelinding ke tanah, dan di hadapannya, anaknya yang tersisa menyaksikan segalanya dengan mata terbuka dan jiwa yang luka. Pak Lek tersentak, menarik nafas panjang, penglihatannya berhenti, dan ia kembali pada dunia nyata. Ia berdiri perlahan menatap rumah itu sekali lagi, rumah yang kini hanya berisi kenangan buruk dan kutukan yang membekas. Anak itu, aku harus menemukan anak itu, bisiknya pelan. Pagi hari, Pak Lek berjalan menyusuri desa dengan langkah berat. Ia mencari informasi tentang anak Ki Satmo, satu-satunya yang selamat dari tragedi berdarah beberapa malam lalu. Warga desa menyambutnya dengan tatapan prihatin. Beberapa menunduk, enggan membicarakan kejadian itu. Namanya Satmaka, jelas Pak Daryatmo, kepala desa yang sempat menghubungi Pak Lek. Anak Ki Satmo sekarang tinggal bersama Mbok Ruwati di dekat sungai. Pak Lek mengernyit saat mendengar nama itu. Mbok Ruwati? Pak Daryatmo mengangguk. Iya, dia orang tua yang memilih hidup terpisah dari warga desa. Jarang bersosialisasi, tapi dulunya cukup dekat dengan Ki Satmo. Pak Lek menyimpan rasa curiga, tapi tak menunjukkan gelagatnya. Apa kau tahu siapa sebenarnya Ki Satmo? Mengapa dia sampai diincar sekelompok orang yang tak dikenal? Kepala desa menggeleng, lemah. Beliau datang ke sini bertahun-tahun lalu sebagai petani biasa. Tak ada yang tahu latar belakangnya. Ia ramah, bersahaja, sangat dihormati. Tapi setelah kejadian itu, semuanya jadi misteri. Apa tak ada satupun petunjuk? Ya, mungkin hanya Mbok Ruwati yang tahu. Saat kami bingung mencari siapa yang akan merawat Satmaka, dia datang dan meminta hak asuh. Lah alasannya apa? Katanya, kelahiran Satmaka di desa justru berbahaya. Ia khawatir para pembunuh akan datang lagi. Maka Satmaka dibawa menjauh dari desa untuk menyembuhkan traumanya dan mungkin melindungi kita semua. Pak Lek mengangguk pelan. Ia tahu sudah saatnya menemui anak itu. Tak jauh dari desa, suara gemericik sungai mulai terdengar. Pak Lek menelusuri jalan setapak melalui hutan kecil. Di antara rimbunya kebun singkong, nampak sebuah gubuk sederhana berdiri di dataran tinggi, menghadap langsung ke sungai. Di depan gubuk itu, seorang anak laki-laki belasan tahun duduk merenung di atas batu besar, memandangi aliran sungai. Di halaman, seorang nenek tua tengah menyapu pekarangan. Kula nuwun, sapa Pak Lek sopan. Mbok Ruwati menghentikan gerakannya. Matanya menelusuri tubuh Pak Lek dari ujung kaki hingga kepala. Tajam, penuh waspada. Aku sudah menyembunyikannya. Mengapa kau masih mencarinya? Tanyanya tanpa basa-basi. Pak Lek menghela nafas, meletakkan tas kainnya, dan duduk di batu lain tak jauh darinya. Saya bukan pemburu pusaka, bukan mencari ilmu, apalagi orang jahat, Mbak. Tapi kau dukun kan? Potong Mbok Ruwati cepat. Pak Lek tertawa kecil. Wah. Kalau dipanggil dukun, berarti Mbah memang ngajak rame. Memangnya kenapa kalau dukun? Saya juga dukun. Pak Lek terbatuk pelan, nyaris menyemburkan ludah. Ngapunten, Mbok. Gak gitu maksud saya. Tiba-tiba Mbok Ruwati tertawa. Saya cuma bercanda kok. Pak Lek tersenyum lega, tapi senyuman itu langsung sirna
saat mendengar kalimat berikutnya. Tapi kalau soal saya dukun, itu saya nggak bercanda. Dek, Pak Lek hanya diam. Mbok Ruwati memang bukan nenek biasa. Sikapnya, matanya, dan caranya membaca situasi membuat Pak Lek waspada. Masuklah. Mbok Ruwati akhirnya mempersilahkannya. Mau teh atau kopi? Boten, Mbok. Gak usah repot-repot. Kopi apa teh? Ulangnya kali ini dengan sorot mata yang tak bisa ditolak. Kopi mawon, Mbok. Sambil menyeruput kopi panas, Pak Lek memperhatikan interior rumah yang juga jadi tempat tidur. 2 amben kayu terlihat berantakan. 1 untuk Mbok Ruwati, 1 lagi pasti milik Satmaka. Sudah ada 3 orang datang kemari, ingin menemui Satmaka. 3 orang, Mbok. Mereka siapa toh? Bukan kerabat. Mereka datang untuk mengambil sesuatu dari tubuh Satmaka. Sebuah pecahan pusaka, batu Danda Murti, bagian dari tombak Danda Murti, pusaka kutukan dari alam kadewatan. Tombak yang dilemparkan Kisatmo keluar pulau. Benar, tapi pecahan batu pusaka itu masih tertinggal di tubuh Satmaka. Wajah Pak Lek semakin murung. Apa yang terjadi pada 3 orang itu? Alih-alih menjawab, Mbok Ruwati berdiri dan membuka sebuah lemari kayu besar. Brak! Pak Lek terperanjat berdiri. Di dalam lemari itu 3 kepala manusia, mengering dan terawetkan seperti mayat kuno. Ini mereka Ucap Mbok Ruwati, tenang. yang mencoba mengambil pusaka itu. Kau membunuh mereka. Aku ini nenek tua bangka. Mereka mati bukan karena aku, tapi karena batu itu. Ia menunjuk ke arah jendela. Di luar, tampak 3 makam tanpa nama di pekarangan belakang. Batu itu mengikat Satmaka. Siapapun yang mencoba mengambilnya, tubuh mereka akan kering, hancur, dan mati begitu saja. Pak Lek menggertakkan gigi. Sekejam itu pusakanya. Mbok Ruwati mengangguk. Jika batu itu diambil, Satmaka juga akan mati. Tapi Ia menatap Pak Lek dengan kesungguhan. kau harus mengambilnya. Pak Lek menatapnya, tak percaya. Alah, untuk apa? Supaya aku mati juga? Atau agar Satmaka mati? Tidak. Tombak Danda Murti adalah kutukan. Tapi setiap kutukan punya penawar. Batu dalam tubuh Satmaka adalah penenangnya. Ia satu-satunya yang bisa menjinakkan pusaka itu. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama di tubuhnya, batu itu akan menghisap jiwanya. Pak Lek memejamkan mata. Kini semuanya masuk akal, tapi menyakitkan. Ia harus memilih menyelamatkan Satmaka atau membiarkan pusaka terkutuk itu menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Apa memang harus toh? Aku tidak bisa memastikan siapa yang datang setelahmu nanti. Kalau yang datang adalah orang jahat, maka batu itu akan menjadi petaka baru. Pak Lek mengerti kecemasan Mbok Ruwati. Mereka yang mencari pusaka itu pasti memiliki tujuan tersendiri. Hanya sedikit manusia yang berniat baik dengan pusaka sedikdaya ini. Pak Lek dan Mbok Ruwati pun keluar rumah dan menghampiri Satmaka. Anak laki-laki itu tidak beranjak dari tempatnya, termenung
memandang aliran air yang membuatnya tenang. Mbok Ruwati mengelus pundak Satmaka. Satmaka menoleh dan tersenyum kepada Pak Le. Ia menatap lagi Mbok Ruwati. Sudah saatnya ya, Mbok? Tanya Satmaka. Maafkan Mbok Yole. Suara Mbok Ruwati bergetar saat ia memeluk erat tubuh Satmaka. Air matanya jatuh membasahi bahu cucu angkatnya itu. Tidak apa-apa, Mbok. Satmaka hanya menyusul Bapak, Ibu, dan Mas Sasmiko yang sudah lebih dulu pergi. Sasmaka tersenyum lembut, meskipun matanya terlihat sendu. Ia tidak marah pada takdir, hanya ingin menuntaskan apa yang telah dimulai ayahnya. Pak Le menunduk, matanya berkaca. Di hadapannya, seorang anak rela menjadi tumbal demi menjaga keseimbangan dunia. Amanah Ki Satmo tidak ringan, namun Sasmaka menjalaninya dengan hati seluas samudra. Bukan pusaka itu yang membunuh orang-orang sebelumnya, ujar Mbok Ruwati pelan, menyerahkan Sasmaka ke pelukan Pak Le. tapi sosok yang bersemayam di tubuhnya. Ia yang mencoba melepaskan pusaka itu secara diam-diam. Sasmaka menatap Pak Le dengan raut tulus. Sebelumnya, saya tidak tahu jika ada makhluk lain di dalam tubuh saya. Dia bengis, Pak Le. Tolong hati-hati. Sasmaka tidak ingin melihat kematian lagi. Pak Le mengelus kepala Sasmaka dan mengangguk penuh keyakinan. Takkan ada yang mati hari ini. Dengan tenang, Pak Le mulai menerawang tubuh Sasmaka. Tak ada yang ganjil pada awalnya. Namun saat ia menghubungkan mata batinnya pada pusaka yang tersembunyi di dalam tubuh anak itu, barulah ia tersadar. Ki Satmo, jika pusaka keramat itu harus dijaga, maka keluarga sendiri yang jadi benteng pertama. Kejam, tapi begitulah harga dari tanggung jawab. Pak Le melepaskan tangan Sukma dari tubuhnya. Sebuah teknik langka yang hanya dikuasai oleh para spiritual tingkat tinggi. Ia arahkan tangan gaib itu ke jantung Sasmaka. Langit tiba-tiba menghitam. Awan mendung menggulung cepat dan hujan deras turun seketika. Suara petir menyambar disertai tawa paro mengerikan dari mulut Sasmaka. Makhluk kurang ajar. Wajah Sasmaka berubah, sorot matanya memancarkan kegilaan, dan senyumnya mengembang menantang. Suaranya kini berat dan bercabang, seolah dua makhluk berbicara dalam satu tubuh. Mbok Ruwati, masuk ke dalam rumah sekarang juga. Seru Pak Le bersiap. Namun Mbok Ruwati menggeleng keras. Tidak, saya harus melihat ini sampai akhir. Hidup atau mati. Pak Le tak sempat membujuk. Di hadapannya, pemandangan mengerikan tersaji. Sesosok makhluk tinggi menjulang, lebih dari 2 meter. Perlahan muncul di balik tubuh Satmaka. Ia nampak seperti mayat. Tubuhnya terbungkus lapisan-lapisan kain kafan kotor dan berdarah. Bau busuk menyengat menusuk hidung. Makhluk itu sudah lama menumpang di tubuh Sasmaka, seperti parasit. Dia yang membunuh 3 orang itu. Mereka yang mencoba merebut batu Danda Murti. Jelas Mbok Ruwati. Pak Le segera mengangkat tangan dan mulai merapal amalan api. Namun sebelum mantra itu rampung, sosok itu merentangkan tangannya ke arah Pak Le. Seketika nafas Pak Le terhenti. Ia tercekik oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari tanah, lalu dibanting keras. Brak! Pak Le mengerang. Ia memegangi lehernya,
Berusaha menarik nafas, tapi tak ada udara yang masuk. Sosok kafan itu berjalan menghampiri dengan senyum yang penuh ejekan. Pusaka ini milikku. Bertahun-tahun aku menyatu dengannya. Kau pikir kau bisa memisahkan kami begitu saja? Tiba-tiba Pak Lek membuka matanya lebar-lebar. Dengan sisa tenaga, ia mencetikkan jari, membuka ruang mantra pelindung di sekelilingnya. Cahaya kuning keemasan menyembur dari tanah membentuk lingkaran api. Tekanan itu sirna seketika. Pak Lek kembali bisa bernafas. Jadi, kau bukan hanya pengganggu. Kau penjaga palsu yang mencuri tubuh anak kecil. Pak Lek sadar, ini bukan makhluk biasa. Ia bukan sekedar setan gentayangan yang bisa dikalahkan dengan ayat suci atau api mantra. Sosok yang bersarang di tubuh Sasmaka adalah entitas tua, bengis, dan licik. Makhluk itu menatap Pak Lek dengan tatapan penuh kebencian. Langit bergemuruh. Tiba-tiba, hujan yang semula deras berubah kelam, kental, seperti tetesan lintah berdarah. Pak Lek meringis saat air hujan menyentuh kulitnya. Panas, seperti luka terbuka disiram air mendidih. Sebanyak apa darah yang sudah kau telan, setan biadab? Bentaknya, ia sadar ini bukan hujan biasa. Ini adalah darah para korban yang telah dihisap dan dikeringkan oleh makhluk itu. Kau akhirnya menyadarinya. Suara makhluk itu terdengar seperti dua suara bertumpuk. Dan darahmu akan menjadi bagian dari hujan kematian ini. Tubuh Pak Lek melemah. Hawa kutukan dari hujan berdarah itu menyerap tenaganya, membuatnya hampir rubuh. Mbok Ruwati yang berdiri di belakang pun mulai limbung, tapi ia bertahan, tak rela pergi sebelum semuanya berakhir. Kau takkan menang. Pusaka ini akan menjadi milikku dan mengukuhkan tempat dalam perang perebutan pusaka Yana. Tawa makhluk itu menggema, penuh kemenangan, tapi kemudian, ini mungkin akan sedikit menyakitkan. Bertahanlah ya. Pak Lek berbisik pelan kepada Sasmaka yang masih berada dalam cengkraman roh jahat itu. Serat, sebuah luka muncul di wajah makhluk itu. Goresan halus, tapi nyata. Makhluk itu terkejut. Tubuh Sasmaka bergerak menghindar, kendati ia yang mengendalikan. Luka ini tak berarti apa-apa. Lalu, kenapa kau menghindar? Serat, serat. Pak Lek menghujani makhluk itu dengan tebasan keris sukma geni. Keris sukmanya yang membara dengan bilah hitam yang menekan. Meski sebagian besar ditepis atau melesat, luka-luka kecil mulai terbentuk di tubuh roh jahat itu, dan wajahnya mulai berubah, tak lagi penuh percaya diri. Kau akan mati sebelum berhasil menyentuhku. Gumamnya lalu hilang. Makhluk itu menghilang dalam sekejap. Hanya tetesan hujan darah yang tersisa. Sasmaka kembali berdiri, menyeringai penuh ejekan, mengetahui Pak Lek tak akan menyerang dirinya sendiri. Tubuh Pak Lek mulai goyah, tenaganya terkuras, wajahnya pucat, matanya sedikit kabur. Matilah, bisik Sasmaka. Namun Pak Lek hanya menarik nafas dan mulai merapal mantra rahasia. Mantra yang diwariskan Mbah Jiwo, mantra yang hanya diucapkan dalam kondisi darurat. Pemanggil api hitam sukma geni. Panas. Apa ini? Sasmaka mulai gelisah. Panas. Panas. Jeritanya histeris.
ia jatuh terguling, tubuhnya mengejang. Dari telinga, hidung, dan mulutnya mengepul asap hitam. Api sukma geni telah menyala dari dalam, membakar roh jahat yang bersarang di dalamnya. Serat! Sosok makhluk kafan keluar dari tubuh Sasmaka. Menggeliat kesakitan, melayang-layang di udara, terbakar oleh api hitam yang tak bisa dipadamkan di setiap goresan luka dari keris sukma geni. Pak Lek tak buang waktu. Ia bersiap menghabisi roh jahat itu. Tapi makhluk itu menyeringai meski tubuhnya terbakar. Aku akan membalas. Aku akan kembali. Makhluk itu melesat menjauh, lenyap bersama mendung yang mulai tercerai di langit. Hujan berhenti, hening. Mbok Ruwati segera menghampiri Sasmaka yang terbaring lemas. Aku akan menarik batu Danda Murti, ujar Pak Lek pelan namun tegas. Mbok Ruwati mengangguk, memangku Sasmaka dan mengelus kepalanya. Air mata menetes dari sudut matanya. Jelep. Pak Lek menghujamkan keris sukma geni ke jantung Sasmaka. Apa yang kau lakukan? Apa? Teriak Mbok Ruwati, histeris. Namun sebelum ia sempat menghentikan, cahaya putih menyala dari keris. Api putih menyebar dan membakar jantung Sasmaka. Tapi tidak memusnahkannya. Ini ritual. Ini bagian dari warisan Mbah Jiwo. Pak Lek mengeluarkan sebagian sukma dari tubuhnya, dan tangan gaib itu masuk ke dalam dada Sasmaka, mencari pusaka yang tertanam di dadanya. Seras! Cahaya merah memuncah. Batu Danda Murti akhirnya muncul di genggaman tangan sukma Pak Lek, bersamaan dengan berhentinya detak jantung Sasmaka. Mbok Ruwati menjerit. Maafkan kami, Le. Maafkan kami. Bisik Mbok Ruwati sambil menangis, memeluk tubuh anak itu. Namun, aku sudah bilang, tidak akan ada yang mati hari ini. Suara Pak Lek pelan. Ia menggores telapak tangannya pada bilah putih keris sukma geni. Darahnya menetes ke bilah itu dan berubah menjadi tetesan api putih, mengalir kembali ke dalam dada Sasmaka. Api menyebar, membungkus tubuh Sasmaka. Luka-lukanya berlahan menutup. Detik berikutnya, duk, duk, jantung Sasmaka berdetak kembali. Mbok Ruwati terperangah. Dia hidup. Anak ini hidup. Pak Lek hanya mengangguk, tapi matanya menatap cemas pada batu Danda Murti yang kini tergenggam di tangannya. Aku harus pergi, ucapnya lirih, lalu membungkus batu itu dalam kain kafan dan menyimpannya ke dalam tas. Kemunculan pusaka ini akan memancing bencana. Mbok Ruwati mengangguk pelan. Bawa pusaka itu sejauh mungkin. Di tangan yang tepat, ia akan menjadi pelindung. Tapi di tangan yang salah, ia akan menjadi pemusnah. Pak Lek menunduk, menyentuh dahi Sasmaka. Dia akan tumbuh jadi anak yang kuat. Sampaikan pesanku padanya. Aku akan kembali. Ia pun segera meninggalkan tempat itu. Namun ketika langkahnya pergi, dadanya terasa sesak. Firasat. Ada sesuatu jauh dari sana yang meledak, memuncah, seolah alam sedang berteriak. Pak Lek menatap langit. Danan, Panjul, bertahanlah. Kalian tidak berjuang sendiri. Di Pulau Dewata, aliran kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Danan saat ia menyatukan sukmanya dengan belati tulang putih. Aura panas menyelimuti dirinya, dan pusaka itu
beresonansi kuat dengan wajah Sang Hyang Talapraja yang menggantung di langit. Bersiap, Jul. Sekarang saatnya. Teriak Cahyo lantang. Waktu yang semula berjalan lambat seolah mendadak meledak kembali. Saat itu juga Danan telah melesat bagaikan kilat, menebas akar-akar kutukan Talapraja dan menyelamatkan Nyi Sendang Rangu dari lilitan kematian. Tiba-tiba langit mendidih. Sosok roh kera hitam Rangkara sebesar Wanasura muncul dari kabut petir. Tubuhnya penuh luka, tapi kekuatannya memuncah dari dalam matanya yang menyala. Dengan raungan yang memekakan telinga, ia menghantam kekuatan hitam yang hendak melumat Wanasura. Dentuman dan guncangan membuat pendopo besar itu runtuh sedikit demi sedikit. Kalian berhasil? Tanya Beli Wajah dengan suara lemah. Darah menetes dari sudut mulutnya. Bertahanlah, Beli. Kami akan membantumu setelah 2 wajah lanat itu tumbang. Seru Danan dengan nafas berat. Hujan deras dari ajian Nyi Sendang Rangu membasahi tanah yang dipenuhi reruntuhan dan darah. Wanasura dan Rangkara kini bertarung berdampingan. 2 roh kera Wanamarta saling melindungi tanpa perlu kata-kata. Danan, jangan buang-buang waktu. Seru Nyi Sendang Rangu tajam. Danan mengangguk. Ia memisahkan sukmanya. Di tangan sukmanya tergenggam keris raga sukma dan belati tulang putih. 2 pusaka sakti yang bergetar oleh kekuatan musuh. Sang Hyang Talapraja menyadari ancaman yang datang. Namun sebelum ia bisa bereaksi, kabut dari hujan Nyi Sendang Rangu menyelimuti pandangannya, dan belati tulang putih itu telah menancap tepat di dahinya. Wajah Talapraja terhenti. Kekuatan hitam menguap dari luka itu secepat kilat, seperti darah neraka yang terbakar dari dalam. Sementara itu, pertempuran antara Rangkara dan wajah buas Trimukakala berlangsung sengit. Cahyo terpaku melihat bagaimana sosok kera hitam itu menahan monster yang bahkan Wanasura pun kesulitan menandingi. Seekor kera kecil melompat ke pundaknya. Kliwon, kau datang. Cahyo yang merasa terdesak hendak memanggil Wanatunggal, tapi gerakan Kliwon menahannya. Cahyo pun memutuskan mengikuti naluri Kliwon. Ia hanya terus memperkuat Wanasura dengan ajian-ajian penguat raga. Tiba-tiba raungan mengguncang desa. Trimukakala mengumpulkan kekuatannya. Cahyo menyadari itu akan menjadi serangan pemusnah segalanya. Namun Rangkara bergerak lebih dulu. Dengan tubuh hitam penuh luka, ia melesat dan melemparkan sebuah patung batu mungil ke mulut kepala buas bergigi runcing itu. Patung wajah 100 binatang dari masa lalu. Dek! Seketika, kekuatan hitam meledak dari dalam. Jeritan terendam membelah angin. Dia membawa oleh-oleh dari masa lalu. Gumam Nyi Sendang Rangu lirih. Seketika satu wajah Trimukakala itu meledak dan kekuatan hitam keluar dengan deras dari lehernya. Cahyo setengah tak percaya dengan apa yang terjadi. Beberapa detik kemudian, ia menyangka dirinya itu tak akan selamat. Berhasil! Ucap Cahyo dengan senyum di bibirnya. Rangkara memberi isyarat. Keberadaannya kembali menghilang setelah pertarungan itu berakhir. Wanasura memandang sosok pejuang kera alas Wanamarta itu. Ia memukuli dadanya, menunjukkan bahwa ia mengakui keperkasaan Rangkara.
Rangkara mengaum dan menghilang dari pandangan mereka. Terima kasih Rangkara. Danan dan Cahyo merasa lega. Seketika mereka berhasil menghentikan kedua wajah dari Trimukakala. Ia menyadari keberadaan sesuatu yang membuat mereka semakin cemas. Sebuah tombak pusaka yang membangkitkan Trimukakala kembali memancarkan kekuatannya. Satu kepala lagi, kita habisi bersama. Teriak Danan bergema di tengah reruntuhan pendopo, menyulut semangat terakhir mereka yang tersisa. Namun jawaban tak kunjung datang dari Bliwaja. Danan menoleh. Sosok sang dukun tua itu berdiri diam. Tubuhnya tak lagi bergerak. Nafasnya berat, matanya menerawang. Seolah ada sesuatu yang pelan-pelan menariknya menjauh dari dunia. Bliwaja! Seru Danan panik. Cahyo segera menusul. Bli, bangun Bli. Masih ada satu kepala lagi. Kita belum selesai. Tapi tubuh Bliwaja sudah mulai berubah. Ujung kakinya mulai mengeras seperti batu. Pose semedi yang ia lakukan tetap tegak, namun perlahan tubuhnya kaku, membatu, seolah dunia sedang memahat patung manusia dari waktu yang terhenti. Aku sudah selesai. Gumamnya lirih, suaranya berat, seperti berasal dari ujung nafas yang terakhir. Cahyo mendekat, gemetar. Selesai? Apa maksudmu? Kita belum menang. Bliwaja menatap mereka dengan senyum tipis yang tak bisa menyembunyikan rasa letihnya. Ini hukuman bagi pendosa yang menghentikan waktu. Aku tahu harga yang harus kubayar. Dan sekarang waktunya datang menagih. Tidak, Bli. Jangan pergi. Kami masih butuh kau, Bli. Danan bersimpuh, menahan lengan Bliwaja yang mulai keras seperti granit. Aku tidak mati, tapi aku harus membayar. Kutinggalkan bencana ini di tangan kalian. Semoga dunia ini masih ada saat aku kembali dari penjara waktu. Retakan halus muncul di sekitar kakinya, menjalar ke atas, perlahan seperti urat pada batu. Wajah Bliwaja tetap tenang, namun air mata jatuh dari sudut mata Cahyo. Nyi Sendangrango, apa yang bisa kita lakukan? Nyi Sendangrango mendekat, wajahnya suram. Ia menatap tubuh Bliwaja yang makin cepat berubah jadi batu. Tidak ada yang bisa melawan waktu, Danan. Tak satu pun. Bahkan, ia yang menguasai ilmu penghenti waktu pun harus menerima hukumannya. Ledakan kekuatan dahsyat membuat tanah berguncang. Kepala terakhir Trimukakala yang bermahkota logam kembali bangkit. Luka-luka dua kepala sebelumnya itu mulai tertutup. Aura kematian menguar dari makhluk itu, menandakan ia siap melumat segalanya. Danan berdiri dengan gemetar. Kita tak bisa melawannya dengan pusaka kita ini. Terlalu kuat. Bliwaja masih sempat menoleh. Kini hanya separuh wajahnya yang tersisa sebagai manusia. Separuh lagi telah menjadi pahatan batu. Ia tersenyum terakhir kalinya. Dia akan datang. Orang yang akan mengalahkan wajah itu sudah datang. Dan dalam satu tarikan nafas panjang, Bliwaja membatu sepenuhnya. Wujudnya saat ini benar-benar menyerupai sosok patung candi berwujud manusia. Cahyo dan Danan melihat ke sekelilingnya, namun tak menemukan siapapun di sekitarnya. Langit gelap bergemuruh.
Tanah di bawah kaki Danan dan Cahyo berguncang hebat setiap kali kaki raksasa Trimukakala menghentakkan tanah. Kepala terakhirnya bermahkota logam pekat, bercahaya dengan aura kehitaman yang memekakan jiwa. Amarah sosok itu telah mencapai puncaknya. Luka dari 2 kepala sebelumnya kini telah tertutup sepenuhnya. Wajah ketiganya menatap penuh murka. Nafasnya menghembuskan udara beracun yang membuat dedaunan layu dan kayu-kayu pendopo membusuk seketika. Ledakan kekuatannya melemparkan puing-puing atap ke segala arah. Pendopo yang tersisa kini hanyalah tulang belulang kayu dan batu, berderak di bawah kaki makhluk gaib itu. Danan menggenggam pusakanya erat-erat. Cahyo masih berdiri, namun pandangannya menunjukkan satu hal, putus asa. Kita tak akan bisa sanggup melawan makhluk ini tanpa beli wajah, bisik Cahyo. Namun sebelum Trimukakala melancarkan serangan mematikan, brak, sebuah benda besar melesat dari langit, menghantam wajah raksasa itu dan membuatnya terhuyung ke belakang. Trimukakala mundur. Danan dan Cahyo terpana. Apa itu? Seru Danan. Dari debu yang masih menari-nari di udara, tampaklah sebuah keranda bambu terbungkus kain lusuh dengan rajahan mantra kuno yang bersinar samar. Hah? Keranda? Cahyo tergagap, matanya membelalak tak percaya. Suasana mendadak sunyi, bahkan Trimukakala gemetar. Tubuh raksasa itu mundur beberapa langkah, seolah merasakan kekuatan purba terhadap sesuatu yang belum muncul. Aura kematiannya tergeser menjadi waspada. Tap, tap. Suara langkah kaki mendekat dari balik asap reruntuhan. Perlahan, seseorang muncul dari bayang-bayang kehancuran. Sepertinya kali ini aku gak dapat bayaran ya, ucap sosok itu sambil menggaruk kepalanya. Cahyo langsung menoleh, matanya menyipit. Sosok itu berjalan santai melewati keranda. Tubuhnya dipenuhi tulisan-tulisan mantra kuno yang menyala terang saat bersinggungan dengan hawa jahat Trimukakala. Danan, itu dia, orang yang dimaksud beli wajah, bisik Cahyo, setengah takut, setengah kagum. Danan memperhatikan dengan saksama, mencoba mengenali wajah pria itu. Namun wajahnya tertutup topeng. Sebuah topeng merah dengan senyuman licik dan mata melotot. Rambut panjang menjuntai liar di belakangnya. Topeng Bujang Ganong. Danan menahan nafas. Jul, dia pasti bukan orang biasa, Jul. Jangan berlebihan Saya hanya kuli panggul yang kebetulan lewat, ucapnya dengan setengah santai. Sosok bertopeng itu melangkah tenang. Keranda di belakangnya bergetar seolah ikut hidup. Di balik topeng, matanya bersinar merah. Trimukakala meraung waspada. Dan kemudian angin berhenti. Dunia menahan nafas. Sosok bertopeng itu mengangkat tangan kanannya ke arah keranda, dan dengan suara pelan namun penuh kuasa, ia berkata dengan nada yang mulai serius. Saatnya membuka yang telah lama tersegel.